Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna lil 'amali bima fahamtana wa ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Narusna sulam taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'ah aw ghairiha. Yajibu wajib ala kulli man ing atahe saben-saben wong salat kang salat sapa man muqtadiyan hale makmum fi jum'atin ing dalam salat jum'ah aw ghairiha utawa liyane jum'ah. Apa sing wajib apa ala ya taqaddama yen ora dingini sapa makmum utawa sapa man ala imami ing atase imam man fil mauqif ing dalam panggonane ing dalam nggon ngadeke imam wal ikhrami lan takbiratul ihram bal tabtulu balik batal apa al muqaranatu barengi imam fil ihram ing dalam takbiratul ihram wa tukrahu lan den makruhaken apa muqarana fi ghairi ing dalam liyane ihram illa ta'min angin maca amin. Pasal menjelaskan tentang syarat sahnya berjamaah, syarat tidak makmum, syarat sahnya bermakmum. Ada 7 syarat. Yajibu ala man shalla muqtadiyan fi jum'ah aw ghairiha, wajib bagi orang yang bermakmum dalam sholat jum'ah atau yang lain. Pertama, tidak mendahului imam dalam tempatnya, tidak berada di depan imam. Itu syarat yang pertama. Baik sholat berdiri, duduk, tidur miring atau tidur terlentang, tidak boleh makmum mendahului imam. Yang dihitung kalau berdiri apa? Tungkae, tumitnya. Kalau sholat duduk yang dihitung atau yang menjadi batasan pantatnya, atau kalau sholat tidur miring lambungnya, atau kalau sholat tidur terlentang melumah, itu ya yang dihitung atau yang menjadi batasan adalah kepalanya. Jadi makmum harus berada di belakang imam. Kalau berdiri tumitnya. Jadi umpama ada kasus orang memiliki jari-jari ini pewanjang sampai melebihi imam umpama, itu tidak masalah. Yang penting tumitnya, tungkae ku cara Jawane iku ana emburine imam. Itu kalau sholat berdiri. Atau kalau sholat sambil duduk berarti pantatnya. Atau kalau orang sholat tidur turu melumah, sholat nang rumah sakit iku umpamane. Iku ya kono umpamane wong ora iso tangi, ora iso lungguh, ora iso apa-apa. Sik gelem jamaah iku keren. Padha-padha nang rumah sakit sholat jamaah umpamane. Padha-padha lorone. Ya posisine ditepatno. Posisine ditepakno, kepala makmum berada di kepala belakang kepala imam. Mujur ngetan. Jadi iku keren. Umpama ya tempat tidure ditata. Selama orang sakit, selama dia masih sadar wajib sholat. Sakit apa ae, sak iso-isone. Apa iku kaedae? Al maisur la tasqutu bil masur. Ora iso ngadeg ya lungguh, nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya tidur. Seloro iku ngelebur dosa. Dadi aja sampai wis loro tapi gak salat, dadine nambahi dosa. Ora iso lungguh ya turu melumah, ora iso melumah ya isyarah tok. Kalau bisa wudu ya wudu, nggak bisa wudu ya diwudoni. Atau bahkan kalau nggak bisa ya nggak usah wudu, sholat li hurmatil wakti. Selama dia masih sadar,
tetap kewajiban sholat. Ini penting sebab akeh sing orang ngereken. Yes. Jadi syarat pertama bermakmum harus berada di tempatnya, berada di depan apa di belakang imam. Ndi hadise wong imam iku lah tadi pemimpin. Riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim iku jelasno innama apa ju'ilal imam liyutamma bih. Imam iku ditadekno, imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang namanya pengikut ya iku tuh di belakang, harus di belakang. Ku hadise iku lak wong kaya wong kota-kota iku di hadise kaya gak pate percaya ambek mualife. Ya nek wong desa ora wis pokok apa jare mualife, sebenarnya kitab Mu'tabar Syafi'iyah wis apa jare iku ora perlu hadis-hadisan. Kono jare sapa? Ya jare kono sampai jare Imam Syafi'i. Anggit Imam Syafi'i ora paham hadis, ngawur nggih hukum ngono. Ya tapi ora apa-apa. Ayo ngaji-ngaji apa Sulam Taufik. Itu kitab mukhtasar biar mudah dihafal, mudah dipaham. Dadi ora terangno dawa. Nek lengkap sing terang hadis sak sembarang kali re. Sak Qur'ane utawa ana nek aku ana Qur'ane. Quran, hadis itu ijma qiyase. Ya nek kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang penjelasannya panjang, kitab-kitab besar. Intinya syarat pertama harus di belakang imam. Ora usah hadisan cara logikane jenenge pengikut iku ya ana umburine imam. Kaya baris utawa gerak jalan nek kapan pemimpine maju ya maju ngono ta. Pemimpin nganan ya nganan, ngiri ya ngiri. Sehingga kalau pengikut kok berada di depan pemimpin itu tadi masalah. Atau mukhalafah, pemimpin ngiri, pengikutnya nganan itu ya masalah. Atau bahkan ngari, sengaja meninggalkan pemimpinnya ya tadi masalah. Begitu juga itu logikanya, begitu juga dalam sholat. Nanti ada yang sampai kalau mendahului imam atau mukhalafah atau sengaja meninggalkan atau tidak mengikuti imam ngari, ada yang sampai membatalkan, ada yang makruh, ada yang tidak. Nanti ada penjelasannya. Di antara yang membatalkan jamaah, sholatnya batal, ialah mendahului imam di tempatnya, mendahului imam dalam tempatnya. Kalau lurus jejer, lurus tempatnya imam, maka tidak sampai batal tapi makruh. Coba gak jelas di imamnya, di makmumnya, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau takbiratul ihram barengi imam itu batal, bersamaan dengan imam batal, apalagi mendahului. Kenapa? Takbiratul ihram itu pembukaan sholat, kuncinya sholat. Sehingga kalau barengi apalagi mendahului, padahal dia niat makmum, terus makmum nang sopo, ya nggak bisa. Dia niat menjadi pengikut tapi mendahului, itu ora menjadikan batalnya sholat, nggak sah. Jadi kalau tempat lurus di tempat, masalah tempat makruh, tapi kalau barengi waktu takbiratul ihram batal, nggak sah.
Kalau selain takbiratul ihram barengi itu hukumnya makruh selain membaca amin. No. Jadi kalau membaca amin justru sunnah untuk barengi imam, bersamaan imam, karena ada pahala yang besar kalau bisa baca aminnya bersamaan imam. Jadi saya ulangi, ada takodum, ada ta'akhur, ada mukorona. Kalau masalah tempat, mendahului imam atau di depan imam batal. Kalau musawah lurus sama imam makruh, bisa menghilangkan fadilah jamaah. Kalau fadilahnya jamaah 27 derajat itu menjadi hilang. Kalau imam sama makmum lurus jejer. Kalau di belakang imam ya sunai atau keharusane. Sunahnya lagi kalau jamaah cuma satu orang, makmumnya cuma satu orang, berada di mana? Di sebelah kanane. Nanti kalau ada jamaah baru menyusul, makmum baru, ya makmum pertama mundur. Nek makmumnya orang mundur, boleh kapatek paham ngaji, ya imamnya maju, biar apa? Biar makmumnya lurus. Itu kalau 2 orang atau lebih, biar menjadi satu shaf. Itu masalah tempat. Yang kedua masalah bacaan-bacaan sholat. Di antara takbiratul ihram, di sini dibagi, ada takbiratul ihram, ada amin, dan ada takbiratul ihram dan selain takbiratul ihram. Kalau masalah takbiratul ihram barengi imam atau mukorona batal, karena itu pertama pembuka sholat. Kalau apalagi mendahului. Kalau selain takbiratul ihram, baik af'al atau aqwalus sholat, itu makruh, bisa menghilangkan fadilahnya jamaah tertentu pada rukun atau af'al yang dilakukan itu. Jadi umpama imam rukuk, makmumnya barengi imam pas rukuk bareng, tidak rukuk setelah imam. Sunnahnya kan imam takbir selesai baru takbir, imam rukuk posisi sempurna rukuk baru makmum rukuk lah. Lagi ora diubra imamnya sampai bareng sehingga rukuknya bersamaan. Itu tidak batal karena bukan takbiratul ihram, tapi makruh, bisa menghilangkan fadilahnya jamaah khusus rukun itu. Tadi rukuke padha ambek ganjarane rukuk salat dhewe ngono istilahnya. Itu selain takbiratul ihram, selain amin. Kalau membaca amin justru sunahnya bersamaan dengan imam. Wes wa yahrumulan haram apa taqaddumuhu, oleh dingine makmum, oleh disine makmum piruk dan kelawan rukun siji fi'liyan kang bangsa fi'li, wa tabtulan batal apa salat piruk ini kelawan rukun loro, wa kadang kok menawa tabtulu akhuru tawi ngakhiraken, wa kadang kok mengkono taqaddum akhuru tawi ngari anhu saking imam bihima kelawan ruknaini li ghairi udrin, krana tanpa udzur, wa bi aksaron kelawan luwe akeh min salasati arkanin saen telu pira-pira rukun tawilatin kang dawa lahu krana udzur. Tadi dijelaskan ada taqaddum, ada muqarana, ada ta'khur. Kalau tadi juga dijelaskan kalau membarengi imam, muqaranah imam dalam rukun fi'li hukumnya makruh, menghilangkan fadilahnya jamaah. Kalau mendahului
mendahului imam satu rukun kalau barengi makruh, tapi kalau mendahului haram satu rukun. Kalau sampai 2 rukun membatalkan sholat tanpa mendahului imam 2 rukun bisa membatalkan sholat. Kalau 1 rukun haram, nggak sampai batal. Jadi imamnya kurung sujud, imamnya belum rukuk, dia rukuk dahulu, makmumnya rukuk dulu. Imam belum lagi rukuk, dia iktidal, berarti itu sudah mendahului 2 rukun, batal. Begitu juga batal ta'akhur, sengaja meninggal ke apa? Tertinggal, menyengaja agar ditinggal imam, mengakhirkan diri. Kalau sampai tidak ada uzur, 2 rukun sudah membatalkan sholat. Nanti sudah selesai Fatihah, makmum sudah selesai Fatihah, orang lapor imam rukuk, dia tetap diam, nggak mau rukuk. Kemudian imam sampai iktidal, dia tetap nggak mau rukuk, padahal nggak ada uzur, itu bisa batal. Kalau sampai tapi kalau ada uzur itu boleh tertinggal sampai batas 3 rukun tawil. Rukun tawil itu rukun yang al maksudah, yang memang disengaja, yang dituju, bukan rukun pemisah. Kalau mendahului tadi baik rukun tawil atau tidak, itu bisa membatalkan, seperti rukuk dan iktidal. Kalau tertinggal karena udzur, ada atau tidak sampai batal, selamat, tidak tertinggal lebih dari 3 rukun tawil, yaitu rukuk, sujud awal, sujud sani, itu termasuk rukun tawil. Jadi selain iktidal, selain duduk di antara 2 sujud, itu namanya rukun tawil. Itu kalau tertinggal karena apa? Ada udzur. Jadi saya ulangi, kalau bersamaan atau membarengi tadi kan makruh. Kalau mendahului 1 rukun haram, mendahului taqaddum. Kalau 2 rukun sampai 2 rukun batal. Juga ngari ta'akhur. Kalau tanpa udzur 2 rukun batal, baik rukun tawil atau tidak. Tertinggal rukuk sama iktidal, sengaja mengakhirkan diri, batal sholatnya. Tapi kalau ada udzur, bacaannya nggak bisa cepat, atau badiul qiraah istilahnya, atau kalau tertinggal karena udzur, itu batasannya selama tidak lebih dari 3 rukun tawil. Kalau lebih bisa batal. Makanya kalau tertinggal oleh imam, dia menyelesaikan Fatihah umpama, imam rukuk belum selesai, imam iktidal tidak dihitung, kemudian tidak dihitung rukun tawil, kemudian imam sujud awal sudah terhitung rukun kedua, rukun tawil kedua. Imam duduk di antara 2 sujud tidak dihitung karena rukun qasir, kemudian imam sujud kedua, itu sudah 3 rukun tawil. Maka makmum harusnya kalau belum selesai juga Fatihah, harus langsung ikuti imam tasahud opo ngadeg, itu harus melok imam, nanti nambahi 1 rakaat. Nek kapan orang melok menengai terus sampai tinggal lebih 3 rukun, itu yang batal. Yang dimaksud
wa bi aksara min salasati arkanin tawilah lahu, meskipun ada udzur, tapi kalau lebih dari 3 rukun tawil itu bisa membatalkan sholat. Guys, wa ayya'lamal yantawru sapa makmum ping dikola di imami kelawan ngolah ngaliya imame makmum, wa ayyajtami'al yanto kumpul sapa makmum lan imam fi masjidin dalam masjid aw salasi mi'ati dirain utawa 300 dira, wa alla yahulan lan yanto ora ngaling-alingi bainahuma ing dalam antane imam lan makmum apa hailun aling-aling yamna'u kang nyegah apa hail al istitraqa ing tumekane makmum marang imam. Syaratnya lagi, syarat yang ketiga yakni mengetahui gerak-gerik imam, gerakan imam. Ini syarat. Imam tahu kalau waktu itu takbir, rukuk, sujud dan seterusnya. Yang penting makmum harus tahu. Taunya makmum bisa dengan melihat langsung, atau bisa melihat sebagian makmum, atau bisa dengan mendengar suara imam, atau mubaligh. Yang penting tahu gerakan imam. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, harus kumpul di dalam masjid atau dalam radius jarak 300 ziro dan tidak ada penghalang sampainya makmum ke imam. Jadi ada syarat ilmun bintikolatil imam, tahu gerakan imam. Ada syarat istima' fi makanin wahid, kalau kitab-kitab beliau itu berkumpul di dalam satu tempat. Jenenge jamaah. Jamaah itu ya kumpul, sehingga kalau tidak kumpul bisa bermasalah, iso ora disebut jamaah. Nah, perinciannya kumpul di satu tempat ini bisa di masjid atau di luar masjid. Perinciannya dibagi dua. Ada kalanya makmum dan imam sama-sama di dalam masjid, ada kalanya di luar masjid. Di luar masjid ini bisa keduanya di luar masjid, seperti sholat di lapangan, di musola atau di rumah, atau salah satunya di masjid dan yang lain di luar masjid. Imamnya no masjid atau makmum, kemudian makmumnya di luar masjid. Itu kategori bagian yang kedua. Secara hukum dibagi ada dua, sama-sama di dalam masjid atau di luar masjid. Di luar masjid itu artinya atau hukumnya sama, yakni baik sama-sama di luar masjid atau salah satunya di dalam masjid, yang lain di luar masjid. Yes. Kalau sama-sama dalam masjid, maka syaratnya tidak ada penghalang sampainya makmum ke imam. Harus ada akses jalan menuju imam. Itu kalau yang pertama, kalau sama-sama dalam masjid. Dan tidak harus dekat, tidak ada syarat di bawah 300 diro. Di bawah kurang lebih 150 meter nggak ada syarat. Itu syarat tidak lebih dari 300 diro kalau di luar masjid. Makanya nangkono au nggak lafat au salah si diro. Kalau di masjidin, meskipun masjidnya besar, jamaahnya jauh antara imam dan makmum, itu enggak masalah. Yang penting ada akses jalan menuju imam. Kalau masjidnya tingkat, ya berarti ada tangganya, ono jalane, ora kok mencolot, enggak boleh. Yang penting ada tangganya.
meskipun tangganya berada di belakang makmum, itu enggak apa-apa. Istilahnya meskipun ada unsur iswiror in itof atau istidbarul kiblah, meskipun umpama jalan menuju imam itu dia membelakangi kiblat, enggak masalah, asalkan dalam masjid. Tadi ini ono masjid tingkat iko kan, terus makmum sing soft depan dhewe di tingkat iku lak biasa ngadep atau kadang ngadep tembok. Ono tangga, ada tangganya tapi di belakangnya di belakangnya dia, itu enggak masalah. Sehingga umpama menuju imam itu tanggane ada di belakangnya, atau tangganya tangga putar umpamanya, itu enggak masalah selama dalam masjid. Yang penting ada jalan atau akses menuju imam, ono lawange, bangunane atau apa jamaah di sama-sama di bawah, masjidnya tidak tingkat, kemudian disekat-sekat. Yang penting ada pintunya, nggak apa-apa, meskipun pintunya ditutup, yang penting nggak dipaku aja apa-apa. Itu kalau masjid. Kalau di luar masjid maka ada syarat harus dekat. Dekatnya berapa? 300 ziro, sekitar 150 meter. Ukurannya apa? Kalau sama-sama di luar masjid berarti antara imam dan makmum, atau kalau makmumnya sedikit atau makmum sampai imam tok, saat cuman 2 orang, maka tidak boleh lebih dari 150 meter. Yo gak pantas diarani jamaah masuk imam situ. Waduh ambek makmum. Atau antar soft kalau jamaahnya banyak. Kalau di tengah lapangan sepak bola umpama, itu meskipun jarak antara imam dan makmum terakhir 1 kilo nggak masalah, yang penting antar soft tidak lebih dari 150 meter atau 300 dirok. Kalau imam di masjid, makmum di luar masjid, yang dihitung ujung bangunan masjid 150 itu jaraknya tidak sampai melebihi antara ujung bangunan masjid sampai makmum yang pertama, sampai makmume. Yes. Syaratnya lagi kalau di luar masjid harus tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya makmum ke imam atau menghalangi melihat imam atau sebagian makmum yang melihat imam. Jadi kalau di luar masjid ini syaratnya agak ketat. Yang pertama harus dekat, artinya tidak melebihi 300 dirok. Yang kedua harus ada jalan menuju imam, harus ada akses untuk sampai ke imam atau melihat imam, dan bisa melihat imam atau sebagian makmum. Kemudian jalannya itu atau aksesnya itu tidak boleh sampai membelakangi kiblat umpama. Beda kalau masjid. Jadi kalau sholat di musola itu, di musola atau di rumah, antara imam dan makmum harus ada akses, ada jalan, ada pintu, dan pintunya nggak boleh ditutup, harus bisa melihat imam. Beda kalau masjid ditutup nggak apa-apa, tapi kalau di luar masjid pintunya harus terbuka, bisa melihat imam, atau kalau nggak bisa melihat imam, melihat sebagian makmum yang melihat imam, jenenge robit, maka dia statusnya sebagai penyambung imam. Statusnya kanggo makmum iku padha ambek imam, makmum sing gak ketok. Makanya kalau di musola itu ya kalau ada satire
Kalau jamaah putri di samping kiri, jamaah putra di samping kanan. Kalau ada tengah-tengahnya ada satire dibuka sekiranya makmum putri kelihatan imam di tengah-tengah itu. Dan harus di depan aksesnya, nggak boleh di belakang karena bukan masjid. Kemudian kalau nggak ada makmum putri yang melihat imam, harus ada robitnya. No istilahnya, itu aturan kaul sing kuat. Jadi saya ulangi, kalau di masjid enak, yang penting ada akses menuju imam, ada pintu. Bahkan pintunya ditutup pun nggak apa-apa. Yang penting ada akses menuju imam. Aksesnya di belakang makmum nggak apa-apa. Pintunya di belakang makmum nggak apa kalau masjid. Tapi kalau di luar masjid, musola, di rumah atau di bangunan, maka harus ada pintu, ada jalur menuju imam, dan jalurnya harus di depan makmum. Artinya makmum tidak boleh sampai umpama menuju imam sampai membelakangi kiblat. Yes. Karena di samping syaratnya makmum harus bisa sampai ke imam, juga harus bisa melihat imam atau sebagian makmum. Jadi ada pintu tok, nggak bisa melihat atau nggak bisa melihat imam, itu tadi masalah, nggak sah. Ada bisa melihat imam tok, tapi nggak bisa sampai ke imam juga jadi masalah, nggak sah. Kayak ono cendela tok, cendela besi, ngarepe makmum ada jendela besi, bisa melihat imam tapi nggak bisa sampai ke imam, itu nggak sah karena nyegah istitrok istilahnya. Atau menghalangi ru'yah juga bisa membatalkan. Ada pintu tapi pintunya ditutup, atau pintunya ada di belakangnya, itu juga tidak sah kalau di luar masjid. Itu tadi karena tidak memenuhi syarat ijtima' fi makanin wahid, berkumpul di satu tempat. Tadi ada syarat ilmun binti qiratil imam, ada syarat ijtima' fi makanin wahid. Nek syarat ngerti iku ambek swara tok cukup. Tapi kalau syarat kumpul di satu tempat ya syarat-syaratnya tadi. Wes. Wa iya tawafaqal yen to cocok apa natmu salataihi ma runtute salate makmum lan imam. Apa nat runtute salate makmum lan imam. Syarat yang kelima, makmum imam gerakan salatnya harus sama, harus sesuai fil af'al al-dhahirah. Meskipun jumlahnya tidak sama atau niatnya tidak sama, enggak apa-apa. Yang penting gerakannya sama, sehingga sholat subuh jamaah nang sholat duhur sah, sholat sunnah jamaah nang sholat fardu sah. Yang penting sama. Tapi kalau sholat maktubah, sholat fardu jamaah ke sholat orang yang sholat jenazah, ya enggak sah. Sholat jenazah orang ono ruku'e, orang ono sujudnya. Begitu juga jamaah kepada imam yang sholat kusuf, sholat gerhana, yang melakukan 2 rukuk tadi, itu yang enggak sah. Sholat fardu, sholat maktubah jamaah nagene sholat gerhana, itu enggak sah. Tapi kalau jamaahnya di qiyam asani setelah rukuk kedua itu sah, apa-apa. Core Imam Romli. Begitu juga kalau menurut Ibnu Hajar, jamaah ke sholat jenazah itu bisa sah kalau makmumnya atau jamaahnya saat akhir takbir keempat baru jamaah, itu coro Ibnu Hajar ya sah. Tapi kalau dari awal ya ora sah.
Sebab mukhalafah antara natmu sholat, runtutan sholatnya beda, gerakan-gerakannya sholat beda. Tapi kalau sholat sunnah nang sholat fardu sah, sholat kodok nang sholat ada ya sah, sholat subuh jamaah nang sholat maghrib ya sah, sholat maghrib jamaah nang sholat asar jamaah nang sholat maghrib ya sah. Nggak apa-apa, cuma nanti kalau kurang ya nambahi rokaat. Kalau sholat rokaat makmum lebih banyak ya harus mufarokoh. Umpama sholat kodok sholat maghrib nang sholat subuh, umpama imamnya sholat subuh, makmum kodok sholat maghrib ya sah, nggak apa-apa. Nanti setelah dapat rakaat kedua harus mufarokoh, nambahi satu sholat ya, nambahi satu rakaat. Tapi kalau dibalik, jamaah sholat subuh kodok sholat subuh nang sholat maghrib, imamnya sholat maghrib ya, nanti setelah 2 rakaat mufarokoh, pisah dari imam. Nah, ini boleh menunggu imam salamnya, juga boleh tidak mufarokoh, atau intidor juga boleh. Nunggu salamnya imam juga nggak apa-apa. Wa alla yatakhalafa yanto ora persulayaan sapa makmum lan imam ton nufi fi sunnatin ing dalam sunnah tafkhusu kang banget apa al mukhalafatu nulayani fiha ing dalam sunnah, syaratnya lagi meskipun dalam sunnah harus sesuai. Kalau sunnah itu ketika tidak diikuti dianggap mukhalafahnya terlalu sangat mukhalafah, seperti sujud sujud tilawah atau tasyahud awal, itu harus diikuti oleh makmum meskipun toh sunnah. Karena umpama tidak diikuti, umpama mukhalafah, itu apa istilahnya, terlalu mukhalafah, tafkhasu al mukhalafah. Beda dengan sunnah-sunnah yang tidak dianggap mukhalafahnya terlalu, seperti imam duduk istirahat, makmum tidak. Begitu juga bacaan-bacaan tasbih, bacaan-bacaan takbir atau kunut, bahkan itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh seperti sujud tilawah atau sujud sahwi atau tasyahud awal. Wa ayanu yalan yento niat sopo, wa ayanu yalan yento niat sopo makmum alik tidak ing makmum ing manut imam ma'ata harumi sertane takbiratul ihram fil jumati ing dalam Jumat wa qoblal mutabati lan sadurunge anut imam wa tulil intidor lan suwe ning ngenti-ngenti imam fi ghairi ing dalam liyane Jumat. Wajib al imam yang imam maupun niatul imamati niat hati imam fil jum'ati ing dalam salat Jumat wal mu'adati lan salat kang den baleni waktu sanulan den sunah kenapa niatul imamah fi ghairi ma ing dalam liyane Jumat lan mu'ada. Syarat yang terakhir harus niat jamaah saat takbiratul ihram. Ini kalau dalam salat Jum'ah, karena sholat Jum'ah harus jamaah, ora ono sholat Jum'ah ijenan, ora ono. Maka harus niat takbiratul ihram, niat jamaah saat takbiratul ihram. Sholat pada sholat yang diwajibkan berjamaah, contoh kayak sholat Jum'ah, begitu juga sholat iadah, itu wajib saat takbiratul ihram karena wajib jamaah.
Begitu juga sholat jamak karena hujan kaya wajib jamaah. Kalau sholat yang wajib jamaah maka ya harus saat takbiratul ihram niat jamaah. Tapi kalau selain itu wa qabdal mutaba'ah wa tulil intidar. Kalau selain sholat Jum'ah, selain sholat apa? Sholat i'adah dan sholat jamak karena hujan, niat jamaahnya harus sebelum mutaba'ah, sebelum ikut imam, gerakan imam, dan sebelum menunggu imam yang terlalu lama. Artinya apa? Kalau dia tidak niat jamaah padahal dia ngikuti imam, iku iso batal sholatnya. Atau ada seorang sholat tidak niat jamaah, sholat di belakang jamaah makmum, orang yang berjamaah, orang sholat di belakang seseorang imam, tapi dia tidak niat jamaah, tidak niat makmuman, tidak niat makmum ke orang itu. Dia selesai membaca Fatihah, selesai mau sholat. Nah, orang di depannya imam tadi itu belum selesai baca surat. Makmum atau orang tadi yang di belakangnya tidak segera rukuk tapi menunggu imam. Nah, iki iso ndadekno batal salate. Wong dhek iku ora dadi makmume imam iku tapi kok ngenteni imam ngono. Itu yang enggak boleh. Jadi fitul intidar. Kalau sampai lama, terbilang lama menunggu imam, kok ora niat jamaah wae, tapi ngenteni imam, ngenteni orang sholat di depan iku gak sah sholatnya. Jadi gambarannya mutaba'ah iku imam rukuk melok rukuk, imam i'tidal melok i'tidal. Nah, ini namanya mutaba'ah, dan dia harus niat dulu, sehingga kalau enggak niat tapi kok melok imam terus ora kebetulan, tidak kebetulan, itu marah tidak sah. Niatnya harus sebelum itu. Wa qoblal mutaba'ah. Kalau qoblal intidar ya tadi itu, jadi nunggu imam sampai waktu yang lama, dia tidak rukuk-rukuk padahal bacaannya sudah selesai semua, tapi nunggu imam baca surat. Iki lak ngenteni imam. Maka niat, kalau dia ingin jadi makmum harus niat sebelum itu. Sehingga kalau enggak niat jadi makmum tapi kok ngenteni imam, ya batal salatnya. Karena dia berada di belakang seseorang tanpa ada penyambung, tanpa ada robitoh, tanpa ada niat menjadi makmumnya. Itu yang menjadi masalah, sehingga enggak sah atau batal salatnya. Yes. Wajib al-imam niyatul imam fil jum'ah wal mu'adah wa tusanu fi ghairiha. Karena sholat Jum'ah dan sholat i'adah tadi wajib berjamaah, maka wajib bagi imam. Nah, imamnya orang niat ya masalah, ora sah karena wajib jamaah. Tapi kalau selain sholat Jum'ah, sunnah niat jamaah bagi imam. Hanya saja kalau umpama dia tidak niat, ya berarti podo ambek oleh dia mendapat pahala sholat sendiri. Tapi enggak wajib, sunnah saja selain sholat Jum'ah. Waslun wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana ma'al qudri Musa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tardadi qawlna fi'lan karama warzuqna kulla halan daima wa hilatika ulama nuhda bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana wasih lana kulla syu'un wa aqira bi ridha minka uyun wa di anna rabba qabla an ta'ti an rusmanun wa fir wa astur anta akraman sadar
وسنة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرم الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسأل في رضاك ولا تعلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.